Halo semua, perkenalkan, saya Cikita Maila Wahyu Iyanisari dari Prodi Sastra Inggris UPBJJ Jember. Kali ini saya akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Hoax di Kalangan Baby Boomer. Video ini untuk memenuhi tugas 3 public speaking. Yuk simak videonya. Selamat pagi Bapak dan Ibu yang saya hormati. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul pada kesempatan yang berbahagia ini. Bapak dan Ibu, kita hidup di mana teknologi sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hanya dengan sentuhan jari saja, kita dapat membagikan informasi, menyebarluaskannya dalam hitungan detik. Namun, di balik itu semua banyak ancaman besar yang tidak kita sadari, seperti penyebaran hoax atau berita palsu. Hari ini saya mengajak kita semua untuk fokus terhadap satu kelompok masyarakat yang rentan terhadap berita hoax ini, yaitu generasi baby boomer. Apa sih itu generasi baby boomer? Generasi ini lahir sekitar tahun 1946 hingga 1964. Tumbuh dalam era komunikasi tradisional, di mana informasi bersumber pada media cetak seperti koran dan melalui televisi. Ketika mereka semua aktif menggunakan media sosial, banyak di antara mereka yang belum terbiasa menyaring informasi sebelum membagikannya. Menurut Intimedia pada tahun 2024, tingkat penggunaan internet pada generasi ini di Indonesia mencapai 60,52%. Menunjukkan bahwa mereka cukup aktif di dunia digital, namun keaktifannya juga membuat lebih mudah terpapar berita palsu, terutama melalui media sosial seperti Facebook dan WhatsApp. Ada beberapa alasan mengapa baby boomer rentan terhadap hoax. Yang pertama, kurangnya literasi digital. Banyak sekali generasi ini belum memahami cara membedakan antara berita yang benar dan palsu. Kedua, tingginya kepercayaan terhadap orang terdekat. Mereka seringkali menerima dan membagikan informasi dari keluarga atau teman tanpa memeriksa kebenarannya terlebih dahulu. Ketiga, faktor emosional. Isu-isu sensitif seperti politik, agama, atau nostalgia masa lalu sering mempengaruhi cara mereka bereaksi terhadap suatu informasi. Menurut Kominfo pada tahun 2023 menyatakan bahwa penyebar hoax di Indonesia didominasi oleh kelompok usia 45 tahun ke atas. Dan menurut penelitian dari Universitas Profesor Dr. Mustopo pada tahun 2022 menunjukkan juga bahwa pengguna sosial media dari kalangan baby boomer ini membagikan berita tanpa memeriksa kebenarannya terlebih dahulu. Dampak dari penyebaran hoax ini tentu saja tidak bisa kita anggap sepele saja, Bapak Ibu. Ia dapat menimbulkan kesalahpahaman, perpecahan di masyarakat, bahkan menurunkan kepercayaan publik terhadap media dan pemerintahan. Namun dari dampak-dampak tersebut, yang pastinya kita ada beberapa solusi edukatif yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, peningkatan literasi digital melalui pelatihan sederhana yang disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh generasi baby boomer ini. Yang kedua, mendorong kebiasaan verifikasi informasi atau menyaring informasi terlebih dahulu, seperti mengajarkan cara memeriksa sumber berita palsu melalui situs yang resmi seperti Kominfo dan cekfakta.com. Yang ketiga, peran keluarga. Peran keluarga ini sangat penting ya untuk pendamping digital bagi orang tua mereka. Yang keempat, kampanye digital yang ramah baby boomer perlu dibuat. Misalnya melalui WhatsApp atau Facebook dengan pesan singkat, visual sederhana, dan bahasa yang tidak terlalu teknis. Dengan cara ini, kita bukan hanya membantu mereka memahami teknologi, tetapi juga memperkuat jembatan komunikasi antar generasi. Bapak dan Ibu yang saya hormati, hoax bukan hanya masalah teknologi, tetapi juga masalah sosial yang membutuhkan kesadaran dan empati bersama. Generasi muda mungkin lebih cepat beradaptasi dengan dunia digital, namun generasi yang lebih tua tetap memiliki peran yang besar dalam membentuk opini dan menyebarkan nilai-nilai kebenaran. Mari kita mulai perubahan dari diri kita sendiri dan lingkungan terdekat.
Sebelum membagikan informasi, biasakan untuk berhenti sejenak, berpikir, dan memeriksa kembali kebenarannya. Karena satu pesan yang salah dapat berdampak luas, tapi satu tindakan bijak bisa menyelamatkan banyak orang dari kesalahan informasi. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Semoga kita bisa menjadi generasi yang cerdas dan bijak dalam bermedia digital.